Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat Allah mudahkan segala urusan kita, dan nikmat hidayah serta taufiknya sehingga pada malam hari ini kita duduk bersimpuh, ya, dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh sebagai bekal hidup kita nanti di akhirat kelak. Salawat beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, insya Allah kita akan membahas satu risalah, ya, atau kitab yang sangat bagus, ya, untuk kita pelajari terkait akidah. Ini ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali Muhammad bin Ahmad Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif an Umar ibn Umar min Bani Tamim, ya. Beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan di Uyainah, ya, di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau meninggal rahimahullah pada tahun 1206 Hijriah, ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau karyanya sangat banyak, ya. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu Al-Ushulus Tsalatsa, dan juga kitab yang sangat fenomenal yaitu Kitab Tauhid, Kitab Kasyfus Syubhat, Kitab Al-Kabair, Ushulus Tsalatsa, salah satu usul, ya, Ushulus Tsalatsa, dan yang lainnya, ya, Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya, dan yang lainnya, ya, yang sangat banyak. Beliau rahimahullah memulai muqaddimah di kitab yang akan kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu
Itu beliau mendoakan siapa saja yang membaca kitabnya, yang mempelajari kitabnya, ya, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk belajar tentang 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Itu yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu ilmu tentang Allah, ya, mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu perkara yang pertama, ilmu. Kemudian ats-tsaniyah, perkara yang kedua, wal amalu bihi. Ketika kita sudah berilmu, maka hendaknya beramal. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Setelah berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Nanti kita bahas insya Allah. Yang keempat, as-sabru 'alal adafihi. Yang keempat, kita tuh harus sabar dari segala gangguan yang ada di dalam ya tadi, ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkannya, apalagi ketika berdakwah harus sabar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-'Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, beriman tuh ya berilmu dia. Wa amilus shalihat, kemudian beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, ya, saling menasehati di dalam kebenaran berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, kemudian saling menasehati di dalam kesabaran. Dan yang keempat, sabar. Dalilnya ini. Yang kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah laqafatkum." Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah, ya, kecuali surat ini kepada makhluknya, maka sungguh-sungguh surat ini tuh sudah mencukupi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, ya, al-muallif, ya, rahimahullah ta'ala, mulai kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya kan, kita Quran itu semua surah diawali dengan bismillah, basmalah, kecuali surat At-Taubah, ya, Al-Bara'ah. Dan beliau rahimahullah juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat-surat, ya kan, kepada para raja, ya, diawali dengan apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya kan, min Muhammad ila Heraklius, ya, diawali dengan bismillah. Nah, seperti itu. Ya, kita juga hendaknya segala aktivitas kita diawali dengan membaca basmalah, ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang hasan kalau nggak salah, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting kalau tidak diawali dengan apa?
membaca basmalah, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terputus ya. Jadi segala aktivitas kita juga hendaknya kita awali dengan membaca basmalah. Kita mau belajar, mau bekerja, bismillah ya. Maknanya bismillah di sini yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, di sini dengan nama Allah. Bi kan artinya dengan. Cuman di kalimat basmalah itu adalah bi al-isti'anah wa tabarruk. Kita minta pertolongan kepada Allah dan semoga Allah memberkahi aktivitas kita, memberkahi apa yang kita kerjakan ya. Kita ditolong Allah, juga kita minta keberkahan. Baik. Bismillah ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ar-Rahman itu maknanya mencakup. Ya, bahwasanya Allah itu Maha ya Pengasih. Allah itu mengasihi semua makhluknya yang ada di dunia ini. Bukan hanya orang Islam. Hatta orang kafir juga Allah kasih, ya kan? Orang kafir, iblis Allah kasih nggak? Kasih di dunia, kasih makan, dikasih minum, dikasih kehidupan, semua makhluk Allah lah ya, tumbuhan, hewan segala macam. Itu makna dari Ar-Rahman secara umum. Adapun Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, itu maknanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di dunia terlebih lagi di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang Allah sayangi. Siapa? Orang Islam dan orang yang beriman. Ya, itu makna dari Ar-Rahmanir Rahim. Baik. I'lam, ketahuilah. Ya, jadi kita tuh penulis rahimahullah ya menegaskan kepada kita harus benar-benar memperhatikan ya, kita harus menuntut ilmu. Ya, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu ya. Sekali lagi ini maksudnya penulis mendoakan siapa saja yang mempelajari ya kitabnya, bukunya. Inilah kebiasaan orang-orang Arab, Pak. Ya. Dan mereka tuh suka kalau didoakan. Kita kalau ada urusan sama orang Arab, Pak, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kita ada urusan apa ya kan, supaya urusannya kalau mau ngomong sama dia tuh jangan supaya kita dikabulkan, itu apa? Doain dulu dia, Pak. Ya saya hayakallah barakallahu fi, doain lah ya kan. Dan dia amin begitu. Baru setelah itu kita ya katakan apa keperluan kita, hajat kita. Jangan to the point. Orang Arab itu sukanya seperti itu ya. Baik. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat hal. Ya, sebelumnya, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, al-usul salasa itu artinya 3 landasan pokok. Nah, ini berawal dari hadis yang ma'ruf ya, bahwasanya kita semuanya tahu. Kita itu nanti di alam barzah, di alam kubur akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya kan? Apa yang akan ditanya? Ya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, ya, tentang Rob kita, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, inilah yang akan kita bahas di usul 3 landasan pokok ya, berdasarkan itu ya. Nah, jadi dan orang-orang yang bisa menjawab malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa menjawab malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mendapat azab kubur.
Ya, bagaimana caranya biar kita bisa menjauh malaikat munkar dan nakir, Wah? Apakah cukup ya aku udah hafal gitu ya kan? Orang-orang munafik juga hafal, Pak. Ya, jadi bukan hafal-hafalan, gampang jawabannya. Allah Tuhanku ya kan, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad. Enggak seperti itu. Ya, kalau kayak gitu mah ditulis aja di sini. Apa sampai dibikin apa misalnya ya naudzubillah. Bikin tato. Enggak bisa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia tuh lupa. Bagaimana caranya kita bisa menjawab malaikat munkar dan nakir, yaitu dengan keimanan, dengan amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Itu otomatis nanti mulut kita Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan, Pak, ya, orang-orang yang beriman dengan ya perkataan yang ya kokoh ya di dunia dan juga di akhirat. Allah mudahkan kita, Pak, insya Allah ya, bagi orang-orang yang beriman, imannya benar, jujur, mentauhidkan Allah, akidahnya benar, beramal soleh, menjauhi dosa-dosa besar, apalagi dosa syirik, insya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjawab malaikat munkar dan nakir. Ya, itu asal ya kenapa maksudnya 3 landasan waktu berdasarkan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Baik. Ya. Kemudian kita bahas yang pertama. Ya, jadi wajib bagi kita untuk belajar tentang 4 hal. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmunya, ilmu yang dimaksud itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya Nabi Muhammad SAW, dan mengenal wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, inilah yang akan kita bahas, Pak, tentang Allah, siapa Rabb kita, tentang agama kita, agama Islam, dan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalil ya. Bil adillah, adillah itu jamak dari dalil. Baik. Pertama ilmu, Pak. Iya. Ilmu yang dimaksud di sini ya, ilmu kan itu kan ada 2, Pak ya. Ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, ilmu agama, kalau ilmu syar'i. Ya, ilmu agama itu juga ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya kan? Dan ada yang sunnah atau mustahab. Yang fardu ain, ilmu yang fardu ain ya berkaitan dengan apa? Ya, ilmu-ilmu dasar ya terkait ibadah kita, misal sholat, wudu, itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya, wajib. Dan seterusnya ya. Adapun ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu seperti ilmu waris, ya kan, ilmu apa? Ya, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau bagi seorang yang berdakwah, seorang ustadz, seorang mufti ya yang itu jadi wajib ilmu seperti itu. Ya, ilmu usul hadis, usul tafsir, usul fikih, ilmu waris itu jadi wajib karena dia seorang dai ya. Seorang mufti, seorang yang berfatwa. Adapun ilmu yang yang mustahab,
hukumnya sunnah, ya bagi siapa saja yang misalnya dia bukan seorang ustadz, bukan seorang mufti, ya dia seorang dokter misalnya atau pengusaha, tapi dia ingin belajar ilmu usul fikih misalnya, ya boleh-boleh saja, silahkan. Ya, hukumnya sunnah saja bagi dia. Baik, nah, itu ya. Adapun ilmu dunia juga ada yang wajib, ya ada yang wajib ain, fardu ain, wajib kifayah, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Ya, ilmu yang wajib ya, yaitu hal-hal yang bermanfaat bagi kita, ya, yang hendaknya kita pelajari dari ilmu-ilmu dunia, ya, yang kita beraktivitas atau kita bekerja sebagai apa, fardu kifayah juga, ya, seorang dokter, seorang ini hukumnya, ya, seorang apalah ya, yang fokusnya di bidang apa, ya dia fardu kifayah. Ya. Kalau sudah ada seorang yang di situ, ya sudah. Kemudian yang mubah, ya, kalau dikerjakan silahkan, kalau nggak dipelajari juga nggak ada masalah. Ilmu yang haram itu ilmu-ilmu, ya, ilmu tentang perjudian misalnya, ilmu sihir, ilmu bagaimana cara mencuri dan sebagainya, itu ilmu-ilmu yang haram, ya. Adapun ilmu yang dimaksud oleh penulis yaitu ilmu tentang agama kita. Ya, hal-hal yang terkait dengan masalah ilmu, keutamaan ilmu ini sangat banyak, Pak, ya. Kalau dibahas ini waktunya panjang, dan ya, keutamaan-keutamaan yang disebut dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih terkait keutamaan ilmu itu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama, Pak. Nabi SAW bersabda, keutamaan orang yang menuntut ilmu, dimudahkan jalannya masuk surga, ya. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang, ya, berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan masuk surga. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ya, kemudian seperti seorang yang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, ya kan. Idza matal insan inqata amalu illa min salat. Ketika orang telah meninggal dunia, maka dia sudah tidak mendapat pahala dan dosa kecuali 3 hal. Ya, ternyata dia masih mendapatkan transferan pahala. Dari mana? Dari sedekah jariah, dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Ilmu yang bermanfaat ini maksudnya ilmu agama. Nah, seperti itu, ya. Seseorang yang pernah mengajarkan misalnya anak kecil baca Iqra sampai akhirnya dia bisa baca Al-Quran, ya Masya Allah, Pak. Ini anak selama dia membaca Al-Quran, dia dapat pahala, yang mengajarkannya juga dapat pahala. Sampai pun yang mengerjakannya udah meninggal dunia, selama anak itu membaca Al-Quran sampai dia dewasa, itu pahalanya ngalir loh. Bayangkan, makanya yang paling bahagia itu guru-guru TPA. Ya, meskipun di dunia dia, la ilaha illallah, ya, masalah gajinya, ya, kecil, tapi di dalam akhirat dia yang paling bahagia. Bayangkan, itu baru 1 anak loh. Bagaimana kalau belasan anak, puluhan anak, dengan sebab mereka bisa baca Al-Quran. Masya Allah, ya. Baik. Yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu agama. Baik. Kemudian yang kedua, iya, setelah kita berilmu, hendaknya kita beramal. Ya, berilmu kemudian beramal. Ya, memang harus berilmu dulu, sebagaimana Al-Imam Bukhari di sini juga disebutkan. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, bab, ya, di kitab sahihnya itu ada bab, ya, berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Ya, dalilnya qauluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
ya, surat Muhammad. Kemudian fabda bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, beristighfarlah ya atas dosa-dosamu. Fabda bil ilmi qabla al-qawl wal amal, ya. Maka mulailah dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Beramal, Pak, ya. Dan ya, karena ada orang-orang ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang beramal tanpa ilmu. Siapa mereka? Nasrani. Mereka beramal tuh, Pak, ya, amal terus ya, tapi dia tidak berilmu. Adapun yang berilmu, yaitu yang dimurkai, itu siapa? Dia berilmu tapi dia tidak beramal. Siapa? Yahudi. Ya. Jadi ghairil maghdub, ya, orang-orang yang Allah murkai itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka tuh berilmu tapi tidak beramal. Adapun waladdallin, orang-orang yang sesat itu Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu. Adapun kita seorang muslim beramal dengan ilmu, ya, berilmu kemudian beramal. Jadi amalan kita, apa yang kita kerjakan dari amal ibadah itu haruslah berlandaskan ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, ikut-ikutan aja, berarti dia seperti orang-orang Nasrani. Siapa yang berilmu, ya kan, rajin ngaji, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti dia sama seperti orang Yahudi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Pak, semuanya akan ditanya Allah, Pak, jangan ikut-ikutan, ya. Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikut-ikutan, ya. Jangan engkau berbuat apa yang engkau tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semuanya akan dimintain pertanggungjawaban, ya. Jadi orang Islam itu beramalnya dengan ilmu. Ya, kita menuntut ilmu agama seperti ini tujuannya untuk diamalkan, Pak, ya. Makanya Nabi SAW kan berdoa di setiap pagi. Doa yang pertama yang dipanjatkan Nabi SAW itu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya, di riwayat Imam Ibnu Majah. Salah satu maksud dari ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Salah satu maksudnya ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang ketika kita udah dapat ilmu kemudian diamalkan. Karena seseorang itu dibalas oleh Allah dengan surganya dengan sebab apa? Dengan sebab amal, Pak. Apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita ilmui. Jazaan bima kanu ya'malun. Ya, sebagai balasan atas apa yang kalian amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Kalau ya'lamun kan balasan atas apa yang kamu ilmui. Enggak, ya'malun kata Allah, apa yang kalian amalkan. Ya, jadi hendaknya kita ngaji seperti ini, ya. Allah berikan kepada kita ilmu, dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi harus beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Ya, berdakwah, Pak. Ya, semua orang itu hendaknya berdakwah, Pak, ya. Mengajarkan, berdakwah. Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Ini ya, sampaikan dariku loh. Yang kata Nabi dariku, berarti berdasarkan hadis yang sahih. Ya, jangan dan dengan ilmu, Pak. Jadi kita itu
tahu satu hadis dengan satu ayat dan kita tahu tafsirnya, sampaikan. Seperti itu. Ya memang tidak ya jadi ada dua model orang yang berdakwah di sini, maksudnya yaitu ya kita mengajak orang lain berdakwah ya sesuai kapasitas kita ya kalau orang ya kita boleh saja mengajarkan tentang ilmu-ilmu dasar ya, ayo ngajak sholat ya ke keluarga kita kayak gitu ya, mengajak supaya ikut pengajian kayak gitu. Adapun mengajar kemudian atau yang yang harusnya seorang yang berilmu, orang ustadz itu ya, kalau segala macam pertanyaan itu kan harusnya seorang ulama ya kan, seorang yang berilmu ya. Jadi ya tetap kita harus berdakwah sesuai dengan kapasitas kita, baik ya, terutama kepada keluarga kita, Pak ya, anak istri kita lah, seperti itu. Dan orang-orang yang sekeliling kita ya sesuai kemampuan kita. Baik. Adapun untuk lebih dalamnya lagi ya diajak untuk datang ke pengajian. Nanti kan di situ dijelaskan lebih detail ya kan, berdasarkan ilmu apa-apa yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, karena ada ya orang yang pantas untuk ditanyakan ya, seorang ustadz atau seorang pengajar. Baik. Kemudian yang keempat ya, as-sabru alal adzafihi ya, bersabar atas segala gangguan. Ya. Bersabar, Pak. Pertama, menuntut ilmu itu harus sabar. Ya. Orang belajar itu harus sabar, Pak. Ya. Kalau nggak sabar, ya, ngikutin hawa nafsu, ya, pengennya main apa ya? Iya, males belajar, pusing, ya kan, ngantuk, apalagi Pak, lapar, ya kan. Seorang ulama, mereka menjadi ulama itu tidak mungkin kalau tidak sabar. Mereka sabarnya luar biasa, Pak. Ya, kalau kita belajar tentang sejarah para ulama itu luar biasa mereka dalam menuntut ilmu. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Masya Allah ya, beliau kota Madinah ke Mekah ke Irak menuntut ilmu, Pak. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu segala macam bidang ilmu ya. Hingga akhirnya beliau menjadi seorang mujaddid ya, seorang pembaharu, Syekhul Islam ya. Ini enggak sembarangan ya. Baik ya, jadi sabar yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmunya, sabar dalam beramal, ya kan? Mengamalkannya juga harus sabar. Ya, kita beramal ibadah itu harus sabar. Sampai kapan kita sholat, Pak? Sampai mati, ya kan? Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu al-maut, sampai datangnya kematian. Harus sabar, Pak. Sabar. Hidup ini cuma sebentar, Pak ya. Hidup ini cuma sebentar. Umurnya sekitar 60 sampai 70 umatnya Nabi Muhammad SAW, sedikit yang melebihi itu. Nabi Allah bersabda, "A'mari ummati baina sittina wa sab'in wa aqalla yajuz min dzalik." Umur umatku itu sekitar 60 70. Sedikit yang melebihi itu. Ya adalah 80 90 ya kan, atau sampai 100 lah. Itu juga sebentar. Bayangkan, Pak, di alam kubur itu orang yang bisa menjawab malaikat munkar dan nakir itu alhamdulillah dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai kapan, Pak? Sampai nanti hari kiamat. Kita nggak tahu hari kiamat apa 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, apa 5000 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Dan dia mendapatkan nikmat terus, ya kan? Nah, itu yang hendaknya kita benar-benar perhatikan. Bukan dunia ini yang sebentar lagi kita tinggalkan.
Tuh bayangkan kalau di alam kubur itu udah disiksa, Pak. Ya na'udzubillahi min dzalik. Itu, Pak. Yang kita bawa apa di akhirat kelak, Pak? Amal. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seorang mayit, ya, seorang jenazah diantarkan ke pemakaman, kuburan, kata Nabi SAW, yatba'ul mayit talatah. Seorang mayit itu diikuti oleh 3 hal. Ya, yatba'ul mayit salasa, ahluhu, ya, wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Bayarji usnani wa yabqa wahid. Akan kembali 2, akan tersisa menemani dia 1. Bayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa, ya, atau ya wa yabqa apa? Amalu. Akan kembali keluarganya, akan kembali hartanya meninggal. Yang menemani dia itu apa? Amalannya. Itu bekal kita di akhirat adalah amal saleh. Itu yang hendaknya kita perhatikan. Ya, siapa yang di alam kubur aja udah selamat, maka itu indikasi tolak ukur. Nanti dia di kehidupan selanjutnya ketika terjadi hari kiamat, padang mahsyar, dan seterusnya dari proses-proses hari kiamat, insya Allah semuanya mudah. Semuanya mudah dihilang. Tolak ukurnya itu dikubur, Pak. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu nangis ketika lihat kuburan. Adapun diceritakan neraka apa segala macam itu enggak. Kenapa kok nangis di kubur? Nah, inilah awal dari akhirat kita tuh apa? Mati, Pak. Ini nih kuburan ini. Ya, kita semuanya bakalan meninggal dunia. Ya, banyak kita kalau melihat orang meninggal, orang dikubur, melihat sosok jenazah, itu nasihat paling berharga, Pak. Orang kalau diperlihatkan sesosok jenazah terus nggak berubah, nggak bertobat, nggak kembali kepada Allah, ya udah, itu sangat keras sekali, berarti lebih keras dari batu berarti. Mayit depan kita itu nasihat yang sangat berharga loh, Pak. Ya, lebih berharga daripada seorang ustadz atau siapa. Ya, kalau lihat mayit kan harusnya dia mikir, oh iya. Apalagi dia ikut mengantarkan jenazahnya ke dalam kuburan. Iya kan gitu, Pak ya. Jadi kita bertobat, kita menangisi dosa-dosa kita kembali kepada Allah, ya. Kita juga satu saat yang di situ dikuburkan. Ya, apalagi tukang gali kuburnya, Pak. Terutama mereka itu, Pak ya. La ilaha illallah, saya dengar sendiri tukang gali kubur, saya udah 200 orang kali. Bukan itunya. Ya. Tapi ngelihat kebiasaannya, ya harusnya mereka tuh memikir, oh iya, saya sekarang yang gali kubur, besok gantian saya yang digaliin, saya yang, kan harusnya kayak gitu. Itu, Pak ya. Makanya kita harus memperhatikan dengan benar, ya. Kita menuntut ilmu, beramal, kemudian kita berdakwah dan kita sabar atas segala cobaan, ya. Beribadah harus sabar. Harus sabar ya, sholat. Nah, kalau dari sana udah, Pak. Ya, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kelak udah nggak ada sholat lagi. Ya kan, Pak? Udah nggak ada nuntut ilmu lagi. Udah nggak ada ada ya udah enak-enak aja, Pak ya. Itu. Tapi perjuangannya ya di dunia. Dunia ini adalah tempat kita beramal, gak ada hisab. Adapun di akhirat adanya hisab, gak ada amal. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-yaum amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal. Sekarang hari ini adanya amal, udah gak ada hisab, gak ada perhitungan dari Allah. Besok di akhirat adanya perhitungan. Udah gak ada amal. Ya, menyesal lebih baik menyesal di dunia, masih ada kesempatan. Oh, di akhirat menyesal mau nangis kayak gimana, kayak mau nangis darah, gak ada manfaatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an menuturkan dengan penuturan yang sangat masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Itu ya.
Sabar, Pak. Dalam beribadah tuh harus sabar. Ya, para ulama menjelaskan sabar itu ada 3. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Itu juga harus sabar, Pak. Harus sabar. Ya, hawa nafsu kita, syahwat kita pengen berbuat dosa dan maksiat nih ya kan. Setannya kenceng banget. Harus sabar, Pak. Kalau nggak sabar, udah kejebur kita dosa dan maksiat ya kan. Iya, makanya hati-hati jangan deket-deket ya sama hal-hal yang membuat kita bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Itu. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan dosa dan yang ketiga sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan ujian yang Allah tetapkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Itu juga harus sabar. Ya. Apa yang terjadi sama kita semuanya sudah tertulis, sudah ditakdirkan sama Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun kata Nabi Muhammad, itu sudah tercatat. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah ada catatannya. Ya, jadi kita harus menerima takdir, ya, harus sabar menghadapi segala yang Allah berikan kepada kita dari ujian dan musibah. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian, nggak pernah punya masalah. Nggak mungkin. Orang hidup pasti punya masalah, pasti diuji, pasti pernah merasakan yang namanya musibah. Apapun itu musibahnya, pasti itu. Nggak mungkin ya. Orang kalau nggak mau punya masalah, ini kan nggak mungkin ya. Hidup ini masalah kok. Hidup ini adalah masalah. Orang nggak pengen punya masalah, berarti nggak usah. Iya, nggak mungkin, Pak. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Allah akan uji kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan minal khauf, rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, ya kekurangan harta, ya nggak punya uang, wal anfusi, ya ditinggal orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, saudara kita, itu udah pasti ya. Was samarat, ya kekurangan buah-buahan ya kata Allah. Dan wabasyiris sabirin, ya bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Yang kalau ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini semuanya milik Allah, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ya, jadi harus sabar. Sabar dalam beramal, dan kemudian ya tadi sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, kemudian sabar dalam berdakwah. Ya, dalam berdakwah itu juga harus sabar, Pak ya. Sudah menjadi sunatullah orang yang mendakwahkan agama Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diuji, Pak. Pasti akan diuji. Maka dia harus sabar. Siapa yang dakwah lancar-lancar aja, Pak, ya pernah ada ujian ya kan, pokoknya apa kata ininya ikutin lah, apa kata audio apa, ini bermasalah dakwah. Ya, orang berdakwah pasti diuji, Pak. Ya. Dan sabar, harus sabar. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan kokohkan langkahnya, kakinya. Ya, dakwah bukan hanya sekedar ngomong seperti ini, Pak ya. Ya, bahwa yang
mempunyai ide untuk ya kan memprakarsai adanya kajian seperti ini. Alhamdulillah, ini juga bagian dari dakwah sabar ya. Iya, ada tantangan sana sini ya kan, nggak boleh di sana ada omongan sana, itu udah menjadi sunatullah. Kita kalau seperti itu Pak, kalau udah paham, suatu saat kejadian kita sudah siap, ya nggak? Udah siap, nggak usah kecewa, nggak usah juga enggak. Dakwah tetap lanjut ya kan. Kita kalau melihat ustadz kita yang senior, masya Allah Pak, itu nggak ada apa-apanya. Nabi SAW berdakwah ke kota Taif ya kan, dilempari batu, dikejar-kejar, anak-anak kecil dikejar, dilempari berdarah-darah ya kan. Begitu duduk di kebun ya, kebun anggur, datanglah dua malaikat menawarkan kepada Nabi SAW apa? Gunung ya kan. Kalau engkau mau wahai Rasul, ini dua gunung akan kami timpakan kepada mereka ya kan. Tapi apa jawab Nabi? Enggak. Bahkan Nabi mendoakan mereka semoga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Makanya kita lihat kota Taif itu berkat doanya Nabi SAW. Kita kalau melihat sejarah orang mempertahankan imannya Pak, mempertahankan agamanya, masya Allah Pak, ada yang digergaji kepalanya jadi dua, nggak ada apa-apanya ya kan. Kita kan paling hanya sekedar diomongin begini, nggak ada yang ya kan sampai seperti mereka. Baik ya, itu sabar di dalam berdakwah ya. Orang berdakwah pasti akan diuji ya. Baik, sampai jam berapa ini? Iya, sebentar lagi insya Allah ya. Ya, dalilnya itu ya tadi surat Al-Asr ya, wal Asr ya, demi masa semua manusia kata Allah tuh benar-benar dalam keadaan rugi. Semua manusia rugi. Siapa yang beruntung wahai Allah? Yang beruntung itu orang yang beriman. Ya. Kemudian orang yang beramal soleh. Orang yang apa? Berdakwah. Nasihati dalam kebaikan, dan orang yang bersabar. Ini nih Pak, kata Allah, orang yang beruntung di 4 ini Pak: beriman, beramal soleh ya, kemudian saling nasihati dalam kebaikan dan sabar. Akhirnya sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya, seandainya Allah nggak turunkan di dalam Al-Quran kecuali surat ini, itu sudah mencukupi ya, karena begitu agungnya surat ini ya, mencakup hal yang membuat kita selamat di dunia dan juga di akhirat ya, menjadi pedoman kita. Ya, kemudian Imam Bukhari juga tadi berkata rahimahullah taala, babul ilmu qabla al-qaul wal amal ya, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Qad dalil qaul ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah ya atas dosa-dosa kamu ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal ya, dimulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala ya, atau mungkin ini nanti pertemuan selanjutnya, kata penulis, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimat ta'allumu salati hadhil masaili wal amlu bihinna. Ketahuilah ya, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah belajar tentang 3 hal dan beramal dengannya. Ya, kata penulis, wajib bagi seorang muslim, laki-laki maupun muslimah ya, perempuan, mempelajari 3 hal, dan setelah mempelajari 3 hal tersebut dan kemudian diamalkan. Apa saja? Al-ula, yang pertama, annallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan ya. Sesungguhnya Allah adalah yang telah menciptakan kita, kemudian memberikan rizki kepada kita ya, dan tidak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja. Bal arsalu ilaina rasulah ya, Allah menciptakan kita tuh nggak mungkin sia-sia Pak ya. Ya, pasti ada perintah, ada larangan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul ya.
Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man ata'ahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Rasul SAW maka dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, ya, siapa maksudnya, maka dia akan masuk neraka. Wadal qaul ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'aqadnahu aqdaw wabila." Ya, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana Allah utus kepada Fir'aun seorang rasul, ya. Akan tetapi Fir'aun itu, ya, bermaksiat kepada rasul, ya, tidak taat kepada rasulnya, maka Allah siksa dan Fir'aun. Itu yang pertama. Yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'hu ahadun min fi ibadatihi la malak muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, sungguhnya Allah tidak ridha disekutukan, ya, dengannya, ya, dengan apapun itu di dalam ibadah, ya, entah itu sama malaikat yang dekat atau seorang nabi, ya. Ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Kemudian yang ketiga apa ini? Wassalitsatu anna man ata'ar rasul wa wahadallahu la yajuzu lahu walatun man hadallahu wa rasulahu walau kana aqrabiyah. Baik, insya Allah kita bahas hal tersebut pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kurang dekat. Ya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Apanya? Tipnya? Ya, bagaimana supaya kita biar sabar dalam menuntut ilmu, terus biar semangat. Ya, itu hal-hal yang biasa, Pak, ya. Namanya terkadang, ya, iman aja naik turun. Yang kita pahami, Pak, menuntut ilmu ini adalah sebuah ibadah. Ya, ibadah yang sangat agung kedudukannya di Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita semangat dalam mengerjakan sholat, kita semangat dalam bersedekah, semangat dalam baca Quran dan lain, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Kayak gitu, ya. Yang kita pahami ke situ dulu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa semangat? Ya, tentu pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya, berdoa semoga Allah tetap, ya kan, memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu. Sampai kapan? Ya, sampai mati. Ya, begitu pula ibadah-ibadahnya, menuntut ilmu juga sampai mati. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya, "Wah, Imam, sampai kapan engkau megang buku sama pulpen?" Ya, sampai mati. Ya, menuntut ilmu itu, ya, dari buayan sampai liang lahat. Ya, memang itu bukan cuman maknanya itu benar. Ya, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk terus beribadah, ya, terutama menuntut ilmu. Itu. Kemudian, ya, salah satu yang membuat kita terus menuntut ilmu agar semangat, ya, dekat sama orang-orang, teman-teman yang sama-sama penuntut ilmu. Nah, itu, ya, jangan dekatnya orang-orang yang enggak menuntut ilmu, ntar bukannya kita jadi semangat malah ke bawah mereka, kan, kayak gitu, ya kan. Nah, seperti itu, ya, teman-teman yang menuntut ilmu, ya. Nah, itu karena teman kan pengaruhnya luar biasa, Pak, ya.
Teman itu pengaruhnya luar biasa, Pak. Ya, anak-anak kita tuh hati-hati, Pak. Ya, dengan yang namanya teman-teman mereka, ya. Itu bisa mengalahkan nasihat orang tua, nasihat ustadz, itu bisa kalah, Pak, dengan pergaulan. Ya, teman, ya. Cari teman yang baik, yang mendorong kita untuk terus menuntut ilmu. Nah, itu mungkin kemudian baca kisah-kisah para ulama yang mereka ya sabar, terus semangat dalam menuntut ilmu, ya. Akhirnya kita semangat lagi, ya. Kita juga baca lagi, meskipun kita udah pernah tahu, baca lagi tentang keutamaan penuntut ilmu. Pak, yang sudah pasti nih, Pak, kita ngaji seperti ini, Pak, insya Allah yang sudah pasti, Pak, dosa-dosa kita diampuni. Asal niat kita tuh bener, Pak. Asal niat kita bener-bener menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, itu. Ya, didoakan orang yang menuntut ilmu ini sama semua makhluk Allah. Sampai ikan-ikan di lautan juga ikut mendoakan. Ini keutamaan besar, Pak. Ya kan? Masya Allah. Dosa kita sangat banyak dengan kita datang ke majelis ilmu. Gak ada yang sia-sia dari waktu yang Bapak luangkan. Ya, tenaga Bapak, pikiran Bapak, ya kan, capek, ngantuk, ya kan, segala macam. Gak ada yang sia-sia, Pak. Barangkali inilah penyebab kita selamat di akhirat. Kita nggak ada yang tahu, Pak, ya. Kita di akhirat selamat dengan sebab apa, Pak? Kadang-kadang bisa jadi dengan menuntut ilmu. Ya, diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh semua makhluk Allah, ya kan, sampai malaikat itu mengelilingi kita, Pak, ya. Malaikat ini mengelilingi kita, Pak. Karena malaikat itu makhluk yang gaib, maka nggak kelihatan. Tapi kita yakin, kita beriman dengan sabda Nabi SAW, ya kan, bahwasanya ketika orang berkumpul untuk belajar Al-Quran, ya kan, mempelajarinya, maka salah satu keutamaannya malaikat itu mengelilingi kita, diliputi rahmat Allah. Nah, itu, Pak. Baca lagi keutamaan untuk ilmu. Jalan termudah masuk surga, ya, seperti yang di awal kita sebut. Masuk surga, Pak. Kalau nggak ada keutamaan menuntut ilmu, kecuali masuk surga, itu udah cukup, Pak. Ya, udah cukup. Baik, ya, itu yang membuat kita selamat. Baca lagi tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Apa yang kita, nggak ada yang sia-sia, dari harta kita, dari Bapak langkah dari rumah ke sini, Allah, satu langkah insya Allah menghapus dosa, mengangkat derajat kita, ya. Tidak ada amal soleh, Pak, ya, amal soleh sunnah yang lebih besar keutamaan dibandingkan menuntut ilmu, nggak ada. Nah, itu, Pak, ya, semangat menuntutnya insya Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Atau cukup? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Bagaimana kiat-kiatnya seorang kita itu jangan marah. Bahkan kita juga dalam menunjukkan caranya apa ya? Kalau lesannya mungkin ujungnya kepada kita. Iya, iya. Kita kalau enggak kita menyebabkan gimana? Ya, memang tugas kita yang penting kita dulu deh, Pak, ya, untuk sampai kita bisa mewarnai, ya, kalau misalnya alhamdulillah, ya,
Kita istiqomah aja untuk diri kita dulu, alhamdulillah Pak ya. Yang pertama, kita menuntut ilmu seperti ini ya, bareng-bareng, saling menasehati ya, menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya. Udah kita amalkan ya, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari itu dulu ya. Kemudian kalaupun kita mau menyampaikan berdakwah, yang pertama kepada keluarga ya, keluarga, anak istri, orang tua, jadi kakak keluarga dulu. Iya, ya. Ya kita contohkan akhlak kita yang sebenarnya itu yang penting itu Pak. Ya, jangan buru-buru kita ngajarin orang itu, jangan. Kita tunjukkan kita ibadah kepada Allah, akhlak kita kepada masyarakat sekeliling kita baik, insya Allah ya nanti masyarakat sekeliling kita juga terkesan dengan melihat akhlak kita. Oh, masya Allah, bapak ini udah ibadahnya rajin, akhlaknya baik ya kan, ngajinya di insya Allah kayak gitu Pak ya. Jangan nasihati, jangan. Itu harus hati-hati Pak ya, harus hati-hati. Jangan, itu tuh harus cari momen yang pas. Kan kadang orang nggak semua menerima Pak ya, ketika dinasehati Pak. Itu posisinya harus apa lagi enak ya kan, atau ditraktir dulu. Lah iya, baru kita jangan tiba-tiba aja, jangan ya. Kita tunjukkan akhlak kita dulu yang bagus, yang baik, ibadah kayak gitu. Ketika mau menasehati, momennya harus pas ya kan, kayak gitu. Kalau kita terbatas ilmu segala macam ya ajak mengajar, itu kan juga belum tentu mau ya kan. Tapi ya memang ya, tugas kita itu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu ada di tangan Allah. Itu Pak, nggak usah apa namanya tersinggung, apalagi baper gitu. Seorang ustadz itu nggak boleh baper Pak. Seorang ustadz itu nggak boleh baper, nggak boleh ya. Dakwanya nggak diterima, omongan nggak diterima terus akhirnya nggak boleh ya. Yang penting menyampaikan. Hidayah itu di tangan Allah ya. Kata Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau itu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Akan tetapi hidayah itu ada di tangan Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu aja lah. Nah, jadi sekali lagi ya udah, kita belajar kayak gini, menuntut ilmu, Bapak amalkan, akhlaknya semakin baik, insya Allah. Orang akan terkesan melihat akhlak kita yang baik kayak gitu. Walaupun ingin menyampaikan, momennya harus pas, hati-hati, jangan sampai tersinggung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya? Ya cukup ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah ya dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian Allah mudahkan kita juga untuk mendakwahkannya semampu kita, dan kita sabar di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pertemuan berikutnya. Kita cukup sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.